Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena ada kesempatan lagi bagi kami untuk menikmati hari yang Kau beri, teristimewa menikmati firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan. Karena itu Roh Kudus tolong kami supaya kami diberikan hikmat pengertian agar kami mengerti dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita terambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 17. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini. Tema kita adalah ciri orang yang belum hidup dalam pengampunan. Tema kita ciri orang yang belum hidup dalam pengampunan. Nah, saudara, hidup dalam pengampunan adalah hidup yang paling menyenangkan. Hidup penuh damai sejahtera, ada sukacita, ada berkat Tuhan, ada perlindungan Tuhan, dan ada kasih Tuhan. Nah, sedangkan hidup yang belum dalam pengampunan pasti sebaliknya, penuh dengan kesesakan dan menyusahkan. Nah, ketika hidup belum dalam pengampunan, maka segala intimidasi, ketakutan, beban, serta masalah hidup ini akan menekan dan akan mendikte serta memberatkan kita. Dan inilah yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf atau kakak-kakaknya. Maka untuk memahami dan mendalaminya ada beberapa hal yang akan kita perhatikan sebagai ciri dari kehidupan orang yang belum hidup dalam pengampunan. Yang pertama, orang yang belum hidup dalam pengampunan adalah orang yang akan hidup dalam ketakutan. Ayat 15. Tetapi sebelumnya dalam Kejadian 37 ayat 2 sampai 4. Ya, hidup dalam ketakutan ini artinya pertama, hidup takut tertolak. Nah, saudara, kita tahu Yusuf adalah seorang anak yang pada saat itu adalah bungsu sebelum Benyamin lahir. Dan dia sangat dikasihi. Dan itu menjadi hal yang menyakiti hati kakak-kakaknya itu. Akhirnya Yusuf dibenci. Dan kebencian itu menghasilkan sebuah strategi yang matang dari kakak-kakaknya untuk melukainya, menjualnya, ya, bahkan hampir membunuhnya, kan? Itu yang tahu. Yang itu yang kisah yang kita tahu dan terjadi, ya. Sehingga dia ada di Mesir. Tetapi yang kedua, ketakutan yang kedua adalah takut dihukum. Ya, ada dihantui perasaan bersalah. Nah, takut dihukum ini ketika atau lebih-lebih karena mereka tahu bahwa Yusuf masih hidup. Wah, pasti takut sekali, ya. Mereka dihantui oleh ketakutan. Akhirnya supaya tidak dihukum, ya, mereka bersedia untuk menjadi budak. Ayat 18b, ya, dikatakan juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Nah, bayangkan, ya, ini budak adiknya mereka sendiri, kan? Ya, tapi mereka tidak hiraukan lagi daripada, ya, mereka dibunuh, ya, begitu mereka pikir, ya. Seperti mereka memperlakukan Yusuf begitu, mereka pikir Yusuf memperlakukan mereka nanti begitu. Apalagi nanti kalau mereka, ya, istri dan anak-anaknya mereka terlantar begitu, ya, maka lebih baik jadi budak, ya, nggak apa-apa. Ya, inilah, ya, ciri orang yang sungguh hidup dalam ketakutan karena belum mengalami kelepasan atau pengampunan. Yang kedua, ayat 15, mereka bergantung kepada manusia, yaitulah kepada ayah mereka, ya, dan mereka bergantung. Tapi sesungguhnya, ya, mereka menjadikannya ayah mereka sebagai alat menutupi kelemahan dan kedok mereka. Ketika mereka tahu Yusuf masih hidup, mereka dalam ketakutan. Tetapi ketakutan mereka masih bisa diminimalisir karena masih ada ayah mereka, itulah Yakub. Tapi akhirnya Yakub pun mati, maka semakin ketakutanlah mereka. Inilah yang terjadi, ya. Kalau kita lihat
gerak-geriknya, sikapnya ya. Sehingga mereka serba salah tingkah begitu ya. Salah bersikap bagaimana nanti ya. Nah, ketiga cirinya adalah di ayat 15b. Mereka suka berasumsi negatif, suka curiga. Dikatakan, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Perhatikan ada kata, boleh jadi Yusuf akan mendendam. Itu kan berarti mereka pikir ya Yusuf seperti mereka begitu cara berpikirnya ya. Ya inilah orang-orang yang belum hidup dalam pengampunan ya. Penuh asumsi negatif, penuh kecurigaan. Dia pikir bahwa orang lain itu sama seperti yang mereka seperti pikirkan begitu ya. Nah, ciri yang keempat ayat 16 sampai 17, mereka suka merekayasa atau berbohong. Ya, dikatakan sebelum ayahmu mati ia telah berpesan. Nah, saudara, ini kan bohong besar ya. Ya karena tadi ya, lebih baik pakai nama ayah mereka daripada nanti kalau Yusuf ini wah bisa bahaya begitu ya. Jadi lagi-lagi ini hal ini memang bidang mereka ya, karena sebelum itu mereka juga merekayasa kalau Yusuf itu mati dimakan binatang buas kan ya, disampaikan kepada ayah mereka pada waktu itu ya. Nah inilah ciri orang-orang yang belum hidup dalam kemerdekaan, kelepasan, belum hidup dalam kebenaran ya, tapi masih hidup dalam dosa begitu ya, belum mengalami pengampunan Tuhan. Nah yang kelima ayat 17a, mereka orang yang tidak gentle ya, orang yang belum hidup dalam pengampunan, orang yang tidak bertanggung jawab secara pribadi, tidak mau ya berhadapan secara laki-laki, gentleman gitu ya, tidak, tapi harus melalui orang ya, ya. Atau bisa saja ya seperti tema beberapa hari lalu, mencari kambing hitam begitu ya, kalau ada kesalahan cari kambing hitam ya, tapi kalau ada tanggung jawab mereka pun begitu ya, cari orang lain. Nah sebab itu mereka menyuruh ya kepada orang lain dan dikatakan beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf ya. Nah, saudara, ini yang terjadi. Maka ketika Yusuf mendengar apa yang dipesankan oleh orang lain itu terhadap apa yang mereka inginkan supaya Yusuf tidak berbuat macam-macam kepada mereka, dikatakan di dalam ayat yang 17 bagian terakhir, lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Artinya ya setega itu pemikiran mereka kepada Yusuf, padahal Yusuf tidak punya pemikiran begitu ya. Maka itu sebabnya ya Yusuf menghibur mereka ya. Yusuf berkata di dalam ayatnya yang ke-19 sampai 21 itu ya, dikatakan janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar ya. Jadi artinya Yusuf tidak seperti yang mereka pandang dan pikirkan. Justru Yusuf berkata ya Tuhanlah yang membawaku sampai sini. Jadi Yusuf tidak mempersalahkan mereka. Yusuf berkata bahwa Tuhanlah yang merancang ini. Jadi jangan takut ya. Aku ini pengganti Allah kah sampai mau membalas dendam? Tidak. Justru Yusuf memahami bahwa semua proses itu adalah rancangan Tuhan. Nah inilah orang-orang yang sudah hidup dalam pengampunan, akan berbeda cara pandangnya. Dan bahkan Yusuf masih bisa memberi dan menanggung segala kebutuhan keluarga dari saudara-saudara yang sangat jahat kepadanya. Kejahatan dibalas Yusuf dengan kebaikan ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Wow, ini sikap orang yang sungguh-sungguh hidup dalam pengampunan Tuhan ya. Maka sebagai kesimpulan dan sikap kita, mari jangan pernah kita biarkan hati kita, hidup kita dikuasai oleh kebencian, oleh perasaan bersalah, oleh kekecewaan, oleh ketakutan, oleh dendam ya, oleh sakit hati. Tapi mari kita lepaskan dengan datang kepada Tuhan, mohon ampun kepadanya, maka dia akan mengampuni. Dan mari ampuni orang lain yang telah menyakiti kita. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf ya.
Karena ketika kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, maka Tuhan pun akan mengampuni kita. Ingat, banyak orang masih membenci dan menyimpan sakit hatinya, sementara mungkin orang yang dia benci sudah ada dalam kedamaian, kebahagiaan. Bukankah itu hal yang merugikan kita? Ya, orang yang kita benci, dia sudah senang-senang, mungkin dia sudah berrekreasi, mungkin dia sedang karaoke saat ini, atau dia sedang lagi bertamasya, atau sedang lagi menikmati indahnya hidup ini begitu, sementara kita masih terpenjara dengan sakit hati. Ya, maka kata Amsal, orang bodoh adalah orang yang mati karena gara-gara sakit hati, kan? Karena itu mari hiduplah dalam pengampunan, dan jangan biarkan Anda hidup dengan segala perasaan-perasaan yang menyakiti, mendukakan, dan membuat engkau tidak merdeka. Di dalam Tuhan ada kelepasan, ada kemerdekaan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin.